Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Saya Fakih Fatkurullah Rahman akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran kognitif. Saya Yuna Kofifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran psikomotorik. Selanjutnya, saya Nuzulia Haidar Hanun akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran afektif. Kognitif, pengertian mengevaluasi ranah atau aspek yang berkaitan dengan kecerdasan otak. Level kognitif versi revisi yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau LOTS Low Order of Thinking Skill, kemudian C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan atau disebut HOTS atau High Order of Thinking Skill. Oke, di sini saya akan menganalisis materi tentang teks negosiasi. Yang pertama, capaian pembelajaran, memahami pesan dan struktur yang terdapat dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Kemudian tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks negosiasi tentang tawar-menawar harga, peserta didik mampu menemukan pesan dan menentukan struktur tersebut. 2. Setelah mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks negosiasi, peserta didik mampu menentukan faktor keberjalanan teks negosiasi. Kemudian indikator pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi pihak yang terlibat, 2. Menganalisis keterlibatan pihak, 3. Menganalisis kesepakatan dalam teks negosiasi, 4. Memahami bagian struktur orientasi, 5. Memahami isi teks negosiasi, 6. Mengidentifikasi struktur setting dalam teks negosiasi, 7. Menganalisis pesan dalam teks negosiasi, 8. Mengevaluasi pesan dalam teks negosiasi. Kisi-kisi CP, memahami peran pihak-pihak yang ada di dalam teks negosiasi. Indikator pertama, mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam negosiasi menggunakan teknik tes tulis dan level C1 dengan bentuk dan nomor soal pilihan ganda nomor 1. Kemudian indikator kedua menjelaskan keterlibatan pihak dalam teks negosiasi dengan teknik tes tulis dan level C2, bentuk dan nomor soal uraian nomor 6 dan 7. Kemudian CP kedua memahami struktur dan isi teks negosiasi dengan indikator pertama memahami bagian struktur orientasi dengan teknik tes tulis dan level C2, bentuk dan nomor soal yaitu pilihan ganda nomor 2. Kemudian indikator kedua memahami isi teks negosiasi dengan teknik tes tulis dan level C2, bentuk dan nomor soal yaitu pilihan ganda nomor 3 dan nomor 4. Kemudian indikator yang ketiga mengidentifikasi struktur setting dalam teks negosiasi dengan teknik tes tulis dan level C1 dengan bentuk dan nomor soal pilihan ganda nomor 5. Kemudian indikator keempat menjelaskan kesepakatan teks negosiasi dengan teknik tes tulis dan level C2, bentuk dan nomor soal yaitu uraian nomor 9. Kemudian CP yang ketiga menjelaskan penggambaran situasi dalam teks negosiasi. Indikator pertama yaitu menerapkan dan menjelaskan pesan dalam teks negosiasi dengan teknik tes tulis dengan level C3, bentuk dan nomor soal yaitu uraian nomor 8. Kemudian indikator kedua mengevaluasi pesan dalam teks negosiasi dengan teknik tes tulis dengan level C5, bentuk dan nomor soal yaitu uraian nomor 10. Berikut adalah contoh teks negosiasi. Beli sepatu mas, silahkan dilihat-lihat. Pak, saya mau beli sepatu ini, tapi cari ukuran 40, ada tidak pak? Oh sebentar mas, saya carikan dulu. Oke pak, ini mas ukuran 40. Berapa harganya? Oh silahkan, sepatu yang itu harganya 300.000 mas. Wah, apa harganya boleh saya tawar pak? Boleh, mau nawar berapa mas? Kalau 200.000 gimana pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah mas, maaf belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkanlah lagi mas, agar bisa menutup modal. 280.000 saya kasih bonus kaos kaki mas.
Ya paling saya hanya bisa sampai 270.000 Pak. Ya sudahlah, yang penting laku terjual walau untung sedikit. Saya bungkus dulu ya Mas. Terima kasih Pak, ini uangnya. Baik Mas, sama-sama. Kemudian contoh soal pilihan ganda yang pertama, siapakah yang diuntungkan dalam negosiasi di atas? A. Penjual, B. Pembeli, C. Produsen sepatu, D. Penjual dan pembeli, E. Tidak ada yang diuntungkan. Soal nomor 2, pembeli. Pak, saya mau beli sepatu ini, tapi cari yang ukuran 40 ada tidak Pak? Teks di atas merupakan struktur teks negosiasi bagian A. Orientasi, B. Permintaan, C. Penawaran, D. Persetujuan, dan E. Penutup. Soal nomor 3, berapa harga sepatu yang dibeli setelah melakukan negosiasi? A. 170.000, B. 200.000, C. 250.000, D. 270.000, E. 300.000. Soal nomor 4, mengapa penjual menolak tawaran 200.000 dari pembeli? A. Pembeli meminta 2 sepatu di harga tersebut, B. Pembeli meminta bonus kaos kaki, C. Pembeli meminta sepatu ukuran 40, D. Harga tersebut terlalu tinggi untuk penjual, E. Harga tersebut terlalu rendah untuk menjual dan tidak menutup modal. Untuk soal nomor 5, berikut ciri-ciri negosiasi dalam teks tersebut kecuali A. Adanya permintaan, B. Adanya penawaran, C. Menghasilkan kesepakatan, D. Menghasilkan keuntungan, E. Mempengaruhi pihak lain. Kemudian untuk soal uraian nomor 6, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut, serta apa kepentingan masing-masing pihak? Nomor 7, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Nomor 8, dari teks tersebut, jelaskan 2 tindakan yang memperlancar jalannya negosiasi. 9, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak? Bagaimana kesepakatannya? 10, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan apa saja keuntungan untuk keduanya. Kemudian rubrik penilaian nomor 1, 2, dan 3, deskripsi. Siswa menjawab benar, mendapat skor 1, siswa menjawab salah, mendapatkan skor 0. Dengan bobot skor 5, dengan rentang skor 0 sampai 25. Atau 5 soal dikali skor maksimal 5. Kemudian nomor 6, 7, 8, 9, dan 10, deskripsi. Siswa dapat menjawab dengan benar dan tepat, mendapat skor 5. Kemudian siswa dapat menjawab dengan benar dan tepat tetapi tidak lengkap, mendapat skor 3. Dan siswa tidak menjawab atau jawaban salah, dapat skor 1. Dengan bobot skor 3, dengan rentang skor 0 sampai 75, atau 5 soal kali skor maksimal 15. Jika semua dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100. Itulah presentasi tentang evaluasi pembelajaran kognitif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yuna Kofifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran psikomotorik. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap siswa belajar dan sejauh mana mereka menerapkan hasil belajarnya. Evaluasi psikomotor merupakan penilaian terhadap ranah yang berkenaan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran psikomotorik dalam materi penulisan teks resensi untuk siswa kelas 11 semester 2. Dari materi ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa adalah siswa mampu menyusun teks resensi dari suatu karya dengan menguasai teknik penulisan resensi yang baik dan benar. Dalam pembelajaran ini memiliki 2 tujuan.
Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis teks resensi sesuai dengan unsurnya, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis teks resensi sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Indikator pembelajarannya meliputi yang pertama, peserta didik mampu membuat identitas dari sebuah buku. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun resensi dari sebuah buku secara sistematis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat pernyataan, saran terkait buku yang diresensi dengan tepat dan sesuai dengan isi dalam buku. Dalam evaluasi psikomotorik ini, sajikan sebuah tabel yang berisi tentang kisi-kisi yang meliputi yang pertama sampai pembelajaran, yaitu menyusun teks resensi dari suatu bahan bacaan sesuai dengan unsur-unsur dan kebahasaan teks resensi yang baik dan benar. Kemudian indikatornya, menulis teks resensi yang baik dan benar dengan menggunakan struktur dan kebahasaan yang tepat. Kemudian tekniknya, menggunakan teks kinerja, dan bentuknya adalah tunjuk penugasan. Nah, selanjutnya adalah soal. Pilih film atau buku yang memiliki kaitan erat dengan sejarah Indonesia. Setelah itu, tulislah sebuah resensi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pastikan untuk menyampaikan pendapat Anda secara singkat dan informatif. Itulah isi dari tabel kisi-kisi dalam evaluasi psikomotorik ini. Selanjutnya adalah mengenai tabel rubrik, di mana tabel rubrik ini memiliki 4 aspek penilaian, di mana setiap aspeknya memiliki ranah skor antara 1 sampai 4. Yang pertama adalah aspek penilaian ketepatan pemilihan karya, di mana siswa jika karya yang dipilih sesuai dengan tema, yaitu sekitar 76-100%, maka siswa akan mendapatkan skor 4. Jika siswa memilih karya yang sesuai tema antara 51-75%, maka siswa memiliki skor 3. Kemudian, jika siswa memilih karya sesuai dengan temanya hanya 25-50%, maka siswa hanya mendapatkan 2 skor. Kemudian yang terakhir, ketika siswa memilih buku yang temanya antara 0-25%, maka skor siswa hanyalah 1. Aspek penilaian berikutnya adalah kelengkapan informasi. Untuk mendapatkan skor 4, siswa harus memiliki kelengkapan informasi yang mencakup identitas karya dan pengarang yang mencapai 76-100%. Kemudian untuk mendapatkan skor 3, maka kelengkapan informasi yang mencakup identitas karya dan pengarang mencapai 51-70%. Untuk skor 2, siswa memiliki kelengkapan informasi dalam teks resensinya itu mencakup identitas karya dan pengarang hanya mencapai 26-50%. Kemudian siswa yang kelengkapan informasinya hanya 0-25%, maka siswa hanya mendapatkan skor 1. Selanjutnya, kelengkapan isinya. Untuk mendapatkan skor 4, maka kelengkapan isi teks resensi mencakup judul, data, pendahuluan, isi, keunggulan, dan kekurangan karya, serta kesimpulan, yang semua itu mencapai 76-100%. Kemudian untuk skor 3, kelengkapan isi teks resensi yang mencakup judul, data, pendahuluan, isi, keunggulan, dan kekurangan karya, serta kesimpulan hanya mencapai 51-75%. Kemudian untuk kelengkapan isi teks resensi yang mencakup judul, data, pendahuluan, isi, kekurangan, dan keunggulan karya, serta kesimpulan yang hanya 25-50%, siswa mendapatkan skor 2. Kemudian, siswa yang hanya 0-25% kelengkapan isinya hanya mendapatkan skor 1.
Aspek selanjutnya adalah penulisan ejaan. Untuk mendapatkan skor 4, maka terdapat 5 atau kurang dari 5 kesalahan penulisan ejaan. Untuk mendapatkan skor 3, maka terdapat 6 sampai 10 kesalahan dalam penulisan ejaan. Skor 2 ialah ketika siswa terdapat 11 sampai 15 kesalahan dalam penulisan ejaan. Selanjutnya, ketika terdapat 15 lebih kesalahan dalam penulisan ejaan, maka siswa hanya mendapatkan skor 1. Aspek penilaian yang terakhir adalah penggunaan tanda baca. Untuk mendapatkan skor 4, terdapat 5 sampai kurang dari 5 kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Kemudian untuk skor 3 terdapat 6 sampai 10 kesalahan tanda baca. Kemudian untuk skor 2 terdapat 11 sampai 12 kesalahan. Yang terakhir terdapat 5 sampai lebih dari 15 sampai lebih dari 15 kesalahan dan siswa hanya mendapatkan skor 1. Kemudian untuk siswa yang kesalahannya lebih dari 15, maka siswa tersebut hanya mendapatkan 1 skor. Demikian tadi adalah evaluasi pembelajaran psikomotorik pada materi menulis teks resensi untuk kelas 11 semester 2. Selanjutnya, saya Nuzulia Haidar Hanun akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran afektif. Evaluasi afektif yaitu mengevaluasi ranah atau aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis yang tercermin pada perilaku. Afektif mencakup sikap, minat, motivasi, nilai, pilihan, konsep diri, pengendalian diri, dan juga kecemasan. Sedangkan level afektif mencakup menerima, merespon, menilai, mengelola, dan juga mengkarakter. Selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh dari pengembangan evaluasi afektif. Sikap yang dinilai di sini yaitu kerja keras, dan saya mengambil contoh dari teks eksposisi. Capaian pembelajarannya yaitu menulis teks eksposisi berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Kemudian indikatornya yaitu kerja keras selama 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan pembuatan teks eksposisi. Yang ketiga, mengumpulkan data yang sesuai dengan topik atau tema. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi secara utuh. Kemudian yang keenam, menyunting teks eksposisi, dan yang ketujuh yaitu menyusun kembali teks eksposisi setelah penyuntingan. Teknik yang digunakan yaitu non-test, bentuknya berupa observasi selama proses, kemudian instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi sikap kerja keras. Berikut terlampir. Kemudian kriteria penilaian yang dipakai yaitu MK jika semua ya, MB jika ada 3-5 aspek ya, MT jika ada 1-2 aspek ya, dan BT jika ada 7 aspek tidak. MK yaitu membudayakan konsisten, MB mulai membudaya, MT yaitu mulai tampak, dan BT yaitu belum tampak. Sekian presentasi evaluasi pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.